teman-teman gitu. Nah, yang terakhir adalah apa aja yang dipersiapkan. Jadi setelah kita dapat cita-citanya apa, mau jadi apa, passionnya apa, sudah nemu ini arahnya, oh kayaknya mau studi lanjut, oke, apa saja yang perlu dipersiapkan gitu. Kemudian kapan mulai dipersiapkan? Karena kalau studi lanjut, teman-teman juga harus lihat persyaratannya apa saja. Kemudian kapan dibuka registrasinya, kok misalnya ngomongin tentang beasiswa nih teman-teman. Terus kapan deadline-nya? Ini yang selalu dilupakan nih kadang-kadang deadline ini. Kita cuma ingat, oh registrasi dibuka 1 Januari misal. Terus ternyata 1 Januari itu jam berapa gitu. Jadi kita harus tahu deadline-nya supaya kita bisa mengejar kira-kira nih kapan kita harus misalnya tes bahasa Inggris. Itu kan nggak bisa sehari 2 hari teman-teman, apalagi IELTS. IELTS itu membutuhkan persiapan sendiri, kemudian teman-teman juga ujian pun ada 14 hari sampai hasilnya keluar gitu. Jadi kita harus benar-benar kalkulasi gitu, kapan kegiatannya, kapan pendaftarannya. Terus di mana? Mau kerjakah, mau sekolahkah, atau mau membuka usahakah gitu. Kemudian di luar negeri atau di dalam negeri. Ini juga hal yang berbeda lagi, karena requirement atau persiapan dalam negeri dan luar negeri pasti berbeda. Salah satunya adalah bahasa, teman-teman. Jadi kok sekarang yang dianggap susah adalah, kadang-kadang nih kok saya dengar cerita dari teman-teman, syarat-syarat yang lain tuh sudah terpenuhi, misalnya nilainya IPK, kemudian pengalaman organisasi gitu sudah terpenuhi, tapi ternyata bahasanya ini yang susah. Nah, kalau bahasa susah kan juga kita harus spare waktu gitu, harus fokus gimana caranya saya bisa dapat IELTS atau TOEFL skor sekian agar saya bisa setidaknya daftar beasiswanya atau saya bisa daftar sekolahnya kayak gitu. Kemudian ini yang nggak boleh kita lupa, mentor atau siapa sih yang harus dihubungi gitu. Misalnya nih terkait dengan persyaratan beasiswa, mungkin teman-teman punya senior yang pernah menerima beasiswa, bergurulah gitu, jangan malu, walaupun itu lebih muda, lebih tua, ataupun dosen gitu, misalnya ke Pak Mukowim nih, boleh ya Pak ya? Ya, boleh. Betul. Jadi teman-teman jangan sungkan itu untuk menggali, tapi nggak boleh kemudian cuma WA Pak tanya dong gitu, nggak boleh. Jadi teman-teman benar-benar harus ada etikanya dulu ya. Misalnya datang ke kantornya Pak Mukoy misalnya, atau email dulu memohon izin mau tanya tentang apa. Jadi teman-teman harus tahu siapa-siapa aja sih yang harus dihubungi seperti itu. Kemudian mentor. Mentor ini juga hal yang penting teman-teman, karena kita perlu orang yang bisa mendampingi kita untuk ngisi aplikasi misalnya. Kayak bikin motivation letter itu seperti apa, kemudian membuat cover letter itu seperti apa, membuat CV ataupun membuat apa ya namanya, referensi itu seperti apa. Kita perlu mentor gitu. Oke. Oh, waktu saya masih berapa ya, Mas Sudirman? Ya, Mas Sudirman. 15 menit lagi, Bu. Oke, wah masih lama ya. Iya, Oke, Bu. makasih. Oke, kemudian gimana sih caranya? Pertama adalah cek dan recheck. Teman-teman cek dulu requirements atau persyaratannya. Apalagi teman-teman sekarang sudah menerima beasiswa, jadi setidaknya teman-teman pernah lah yang namanya teman-teman pernah melalui proses untuk mencari beasiswa kayak kita, atau teman-teman pernah mengalami proses menerima beasiswa. Jadi kalau di Swedia sendiri sebenarnya ada banyak. Yang pertama itu adalah SISGP atau Swedish Institute Scholarship for Global Professional. SISGP ini biasanya agak berbeda karena dia sudah ada persyaratan untuk teman-teman yang mau bekerja misalnya. Atau kalau sekarang teman-teman masih sekolah kemudian summer course ataupun ikut kursus di mana gitu, teman-teman bisa coba ke Erasmus Plus atau Erasmus Mundus. Ini sudah saya kasih linknya nanti, atau klik aja Erasmus. Di Erasmus itu tidak harus untuk beasiswa S2. Bisa juga untuk teman-teman kalau misalnya mau pertukaran pelajar misalnya, atau mau ngambil summer course ke negara lain ketika udah dibuka ya. Kalau pandemi gini biasanya online. Kemudian ada beasiswa juga dari LPDP. Ini kayaknya sejuta umat udah tahu ya.
Nanti teman-teman cek sendiri aja kalau LPDP, karena seingat saya sekarang yang dibuka itu beasiswa dalam negeri khusus untuk pendidik pengajar kalau tidak salah, dan yang luar negeri itu beberapa negara aja gitu. Nanti teman-teman cek aja. Kemudian ada beasiswa university atau universitas. Nah, kalau beasiswa universitas ini tergantung universitasnya. Misalnya nih ada LUN, kalau di LUN University itu ada beasiswa namanya LUN University Global Scholarship. Tapi itu untuk mahasiswa yang sudah masuk, jadi mahasiswa aktif. Misalnya ini teman-teman sudah S2, kemudian pengen dapat potongan untuk tuition fee atau bayar SPP gitu ya, teman-teman bisa ke beasiswa itu atau ke beasiswa lain. Teman-teman bisa cek di https studyinSweden.se/scholarships. Di situ ada banyak sekali beasiswa yang ditawarkan oleh negara-negara, oleh universitas-universitas di negara Swedia. Semua unik. Dari mulai univ besar, univ kecil, teknika sekolah ataupun D3, S1 semuanya ada. Gitu. Atau dari perusahaan teman-teman. Jadi ini saya ada 2 contoh, Inno Energi sama ada SAP. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan yang biasanya ngasih garansi ataupun ngasih sponsor gitu ya kepada mahasiswa-mahasiswa untuk kemudian bisa sekolah di Swedia, sekaligus juga menjadi agennya dalam artian mungkin nanti di R&D-nya perusahaan tersebut gitu. Jadi ada banyak teman-teman. Kalau mau tahu selanjutnya, ini nih. Nanti insya Allah kalau misalnya teman-teman sudah mau lulus, cobalah ke EHEF atau cari tahu tentang EHEF ini. Jadi European Higher Education Fair. Ini dulu juga saya dapat Lund University, dapat informasi negara-negara di Eropa itu juga dari EHEF. Jadi lebih dari 100 institusi itu kita bisa cari informasinya di sini. Ini juga kayaknya masih bisa kan teman, ada yang tanggal 23 sampai 28 November ini ada webinarnya, kemudian mungkin bisa lah coba-coba dulu dengerin studi di Europe itu seperti apa itu. Jadi teman-teman langsung aja ke ehf.id, nanti di situ bisa. Itu ya. Jangan capek-capek lah untuk cari-cari informasi, apalagi terkait dengan beasiswa, terkait dengan persyaratan, terkait dengan universitasnya. Nah, sekarang kita pindah ke persyaratan nih. Kayak yang tadi saya ceritakan. Mesti kendalanya adalah di bahasa gitu. Apalagi yang pakai IELTS. Kalau TOEFL mah kita kadang masih bisa ya pakai ITP. Tapi sekarang sudah tidak bisa ITP, teman-teman. Mostly kalau nggak IELTS, IBT gitu. Kalau ITP masih bisa untuk beasiswa LPDP dalam negeri itu masih bisa. Terus tapi tergantung juga negaranya. Kalau Arab mungkin perlu dengan TOEIC ataupun standar khusus. Kalau Jepang juga mungkin perlu dengan bahasanya sana. Tapi kalau biasanya pakainya IELTS. Kalau dulu saya itu di Swedia rata-rata masih 6,5 bandnya atau skornya minimal 6,5 dengan tiap skor. Kalau IELTS itu kan ada listening, writing, speaking, kemudian satunya lagi reading, itu 6 minimal gitu. Tapi kalau di teknik ada beberapa yang masih 5,5 gitu. Nah, saya ini rahasia ya teman-teman. Saya dulu ada 5,5-nya 1 nih. Jadi saya tadinya tuh nggak ke Swedia teman-teman. Tadinya mau ke Inggris, tapi karena ada 5,5-nya 1, saya cari peluang lah ini. Gimana? Saya kan males ya kalau disuruh retake IELTS lagi, karena IELTS itu mahal sekali, 2.700.000 untuk ujiannya aja. Jadi, wah saya udah nggak punya duit, udah bokek, udahlah cari aja negara yang mau nerima saya. Nah, Swedia ini bandnya 5,5 teman-teman. Jadi, itu pun juga perlu dengan persiapan. Waktunya tuh ya nggak cepet juga gitu. Kurang lebih 4 bulan lah dari awal misalnya les sama ujian itu. Ini teman-teman saya dulu di Pahari teman-teman. Jadi saya itu nggak pernah belajar bahasa Inggris secara profesional sejak
sejak kecil. Jadi saya tuh cuma otodidak itu suka ngomong ngawur-ngawur gitu. Tapi kemudian kok kayaknya IELTS ini saya nggak bisa ya Kak model ngawur, karena ada beberapa poin seperti kayak reading, kemudian kalau di TOEFL kan ada grammar ya, itu kan kayaknya susah banget gitu kalau kita nggak belajar. Makanya dulu saya memutuskan untuk saya setelah lulus saya pergi ke Pare, saya mau belajar bahasa Inggris gitu. Selama kurang lebih 4 bulan saya di Pare, nggak pulang-pulang, itu intensif dari pagi sampai malam gitu. Itu dijadikan habit. Sebetulnya bahasa Inggris itu bukan masalah bisa atau nggak bisa, tetapi bahasa Inggris itu masalah kebiasaan. Apalagi ini nggak tahu nih bagus apa nggak sih sebetulnya. Kalau kita kebiasaan latihan soal, lama-lama kita apal sendiri. Bukan apal soalnya teman-teman, tapi apal itunya, metodenya, ataupun apal trik-triknya kayak gimana. Misalnya nih, kalau listening gitu, kita jadi akan menemukan, oh ternyata lebih baik kita baca soalnya dulu, baru dengerin listeningnya mbaknya. Itu akan mempermudah kita ngasih nanti cari jawaban. Jadi kalian harus menjadikan bahasa Inggris itu habit, terus cari teman-teman yang punya cita-cita yang sama. Kalau di Pare ini kan semua orang punya cita-cita yang sama nih. Jadi kok kita mulai molokro apa capek gitu karena tiap hari hafalan, kan apalagi saya nggak bisa hafalan sama sekali, saya tuh nggak suka hafalan, terus tapi teman-teman saya tuh, wah udah lah nggak apa-apa, nanti kabur aja kalau pas hafalan gitu. Yang penting pas ujiannya masuk. Jadi ya kalau nggak gitu dibantu, sini tak bantu satu paragraf, kamu satu paragraf. Jadi kalau punya circle yang sama, insya Allah teman-teman juga akan semangat gitu. Itu sih pengalaman saya dulu kalau bahasa. Kemudian tentang persyaratan studinya. Kalau di Swedia teman-teman, itu kita ada satu portal. Jadi kalau mau daftar univ, pakai satu portal. Kayak ujian masuk SNMPTN masih kayak gitu nggak ya sekarang? Jadi kalau misalnya di Swedia ini teman-teman daftar satu portal di www.university.admission, kemudian teman-teman bisa memilih sampai dengan 4 university gitu. Tapi nanti akan ditimbang skornya yang paling besar yang mana, atau kita masuk memenuhi yang mana, kita diterima di mana gitu. Jadi ini kayak ada contoh di sini. Jadi ada banyak universities di sini. Teman-teman pilih bisa sampai 4. Saya dulu milih berapa ya? Saya milih 3 kalau nggak salah, dan saya masuknya di Lund University gitu. Jadi jangan lupa persyaratan tiap university itu berbeda. Jadi teman-teman harus benar-benar cek sudah masuk belum. Misalnya ada yang satu butuh motivation letter, yang satu udah nggak usah, ada juga. Ada yang butuh CV Euro, ada yang CV-nya biasa kayak gitu. Teman-teman bisa juga nanti buat list ataupun folder untuk masing-masing university. Ini general ya, nggak harus untuk sekolah S2, tapi teman-teman bisa buat list untuk folder, misalnya mau apply beasiswa Pertamina misalnya. Itu juga mending teman-teman bikin list sendiri, folder untuk masing-masing. Nah, nanti kita bisa tahu, tinggal melengkapi di situ. Terus, yang nggak boleh dilupakan adalah harus memperhatikan timeline pendaftaran. Jangan sampai terlewat ataupun jangan sampai lupa gitu. Kak, kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat timeline-nya. Juni itu ngapain, kemudian last day to complete application, sampai di sini dituliskan juga. Jadi kita harus benar-benar stick to the time biar nggak terlambat, karena kesempatan ini datang 1 tahun lagi gitu. Jadi benar-benar jangan sampai kita salah memperhitungkan gitu. Nah, sekarang kita di akhir nih. Setelah sudah selesai semua, saya mau cerita sedikit lah pengalaman waktu sekolah di Swedia. Ini jalanan di kota saya hari Sabtu, teman-teman. Kok di Jogja gitu ya, hari Sabtu rame, pada naik sepeda, ataupun pada jalan-jalan ke mall. Kalau di sana Sabtu ya kayak gini, nggak ada apa-apa, sepi gitu. Kita bisa, kalau istilahnya bisa nongkrong di tengah jalan gitu. Asal nggak dikejar sama polis gitu. Sampai sesepi ini kotanya, dan ini di bawah ini kampus saya masuknya di Maskin Teknik atau di Departemen Permesinan, teknik mesin gitu. Ya gitulah, jadi sekolahnya ya biasa aja gitu. Apa sih sebetulnya yang harus dilakukan untuk survive ya? Ini aku mau sharing aja, teman-teman nih kebanyakan maba bukan ya? Ada yang maba nggak?
Ada. Ada, Bu. Banyak semester maba. 3. Iya, Ada, Bu, ada. Maba semester 3, maba semester 7 ada nggak nih? Oke deh, ini yang saya lakukan. Oke, ini yang saya lakukan sebagai maba. Teman-teman tuh harus open minded atau jangan kemudian menutup diri gitu. Kalau ada masukan ataupun ada sesuatu yang baru itu dicoba aja gitu. Kita harus penuh persiapan juga, apalagi sekarang masa pandemi ya teman-teman. Selain siap-siap kuota ya, teman-teman juga harus siap. Nanti nih saya bagi waktunya gimana? Karena kalau kita kuliah yang luring atau kuliah live langsung kan enak ya. Kadang mungkin tugasnya nggak sebanyak waktu online ya. Jadi teman-teman tuh harus mempersiapkan juga berapa persen saya untuk mengerjakan tugas, berapa persen saya untuk ngikut Zoom misalnya. Kemudian banyak bersosialisasi. Kalau mau survive itu harus sosialisasi teman-teman. Karena kita kalau nggak tahu apa-apa nanti tersesat sendiri, bingung sendiri. Kalau kita banyak sosialisasi, walaupun sekarang pandemi gitu ya, setidaknya teman-teman kenal lah sama teman-teman sekelasnya walaupun nggak pernah ketemu gitu. Di chat lah, ini gimana ngerjainnya, padahal udah bisa gitu. Nggak apa-apa, PDKT aja. Kalau izin ya sama yang sesama jenis aja, perempuan ke perempuan gitu. Jadi setidaknya kita punya teman di kelas, jadi kalau ada apa-apa kita bisa tanya gitu. Terus kalau di Swedia itu, ini mungkin berlaku di Jogja sekarang ya, sekarang panas banget kan teman-teman. Jadi sebenarnya there is no such thing as a bad weather, only bad clothing. Jadi kalau di Swedia itu, kadang itu dingin, kadang hujan, kadang lembab, kadang panas. Jadi dalam sehari itu kita bisa berubah-berubah. Jadi sehari itu kadang saya pakai jaket tebal plus bawa payung, tapi ternyata pulang-pulang saya nggak pakai apa-apa teman-teman. Payung itu nggak kepake, jaketnya nggak kepake, soalnya jadinya nggak hujan gitu. Jadi yang penting adalah teman-teman bisa menyesuaikan diri. Jadi walaupun dan penuh persiapan itu tadi gitu, pakai baju ya yang nyaman aja, tapi teman-teman harus bawa gear gitu satu tas gitu. Terus profesornya, teachernya, orang-orang itu sangat welcome dan jangan takut untuk bertanya gitu. Apalagi di negara orang, pokoknya nggak apa-apa tanya terus. Sekarang pun teman-teman mau sekolah juga tanya aja gitu, jangan takut bertanya kepada dosen-dosennya. Apalagi kalau nggak bisa. Saya pernah dapat cerita dari mahasiswa baru di prodi saya gitu ya. Jadi dia tuh merasa kok kayaknya saya nggak mampu ya Bu untuk saya kayaknya nggak mampu Bu, kayaknya kuliahnya susah kayak gitu. Oh, coba sudah cerita belum sama gurunya, sama dosennya? Ternyata nggak berani cerita, nggak berani tanya. Ya, jadi teman-teman jangan takutlah tanya kepada dosennya, karena nggak akan dimarahin kok. Ya Pak Mukawim ya? Ya, siap. Iya, betul kan Pak? Jadi Ya. kami itu dosen-dosen tuh nggak bakal marah kok. Kalau misalnya teman-teman tuh juga tanyanya dengan etika yang baik ya, etika bertanya sesuai dengan rules-nya gitu. Kan pas PBAK udah pernah dijelasin kan gimana sih cara WA ke dosen, gimana tanya ke dosen kayak gitu. Kemudian nih cerita saya dulu pernah gagal ujian 5 kali teman-teman. Jadi ini ujiannya tuh susah banget tentang matematika. Saya tuh kayaknya saya teknik tapi nggak bisa matematika. Jadi statistika saya tuh buruk. Dulu saya exam, tapi alhamdulillahnya ujian di Lund, di Swedia itu bisa sampai 5 kali maksimal diambil. Jadi kayak remedi gitu, bisa 5 kali. Dan itu nggak apa-apa gitu. Saya gagal pertama, wah kok ini saya nggak bisa sih, ya sudah nggak apa-apa. Jadi skornya kan 3, 4, 5. Saya tuh dapetin skor sampai 3 aja nggak bisa gitu. Itu tahun pertama. Terus kemudian retake lagi, nggak bisa lagi. Sampai saya akhirnya tanya ke teman, sampai belajar terus. Take ketiga, tetap gagal. Kurang 2 poin. Terus akhirnya take keempat, itu saya sudah lulus, saya sudah wisuda teman-teman. Jadi kalau sudah memenuhi sekian SKS itu saya udah boleh wisuda, tapi masih ketinggalan ini satu mata kuliah. Sehari setelah wisuda, saya take ujian. Dan itu nilai saya 31. Jadi standarnya 30. Jadi kayak alhamdulillah gitu, saya bisa pulang gitu. Jadi nggak apa-apa, kalau gagal ya retake, gagal itu nggak masalah gitu. Nggak apa-apa gitu. Karena segala sesuatu itu bisa di retake, kecuali memang teman-teman emang nggak niat belajar ya.
kayak nggak niat belajar terus ya udahlah besok remedi aja gitu, nggak ada kayaknya cita-cita orang untuk remedi itu. Jadi teman-teman yang penting effortnya ada, berusaha terus, berdoa, dan kalau misalnya itu pun tidak tercapai tidak apa-apa gitu. Dan segala sesuatu itu bisa dinegosiasikan dalam artian baik gitu ya. Terus ambil kesempatan untuk summer course misalnya, jadi panitia, terus jadi international mentor. Kok teman-teman sekarang ya jadi di Permadani, ikut organisasi bahasa Inggris misalnya, ataupun kalau yang suka nyanyi ya ikut apa namanya Gita Savana kayak gitu, atau kalau dia saintek ikut saintek musik misalnya. Jadi ambillah kesempatan seperti itu untuk nambah pengalaman teman-teman ketika sekolah. Habis itu jangan lupa explore kota, explore negara, explore benua. Ya kalau sekarang pandemi ya nggak bisa ekspor sih ya, jadi gimana ya, saya juga bingung nih kalau ekspor. Jadi kalau misalnya sudah nggak pandemi gitu, jangan lupa main teman-teman, main yang jauh, karena dengan main yang jauh nanti kamu akan dapat pengalaman baru. Kalau di tahun kedua sudah, apalagi teman-teman yang semester 7-8 gitu, maba semester 7, udah nggak usah main. Saat yang tepat teman-teman untuk memilih peminatan, dan saat yang tepat teman-teman untuk kembali ke jalan yang benar. Saat yang tepat untuk teman-teman banyak berdoa ya, banyak minta maaf sama orang tua. Jadi teman-teman bisa fokus tesis, kemudian fokus untuk mengerjakan skripsi misalnya, dan banyak olahraga. Jadi kadang kalau mengerjakan tesis dulu saya kadang jenuh dan nggak dapat ide gitu, ya caranya dengan banyak olahraga, ketemu orang, nggak masalah gitu. Itu sih sedikit tips and trick dari saya. Kayaknya mudah-mudahan saya tidak banyak waktunya, jadi ini saja yang bisa saya share. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat banyak insight dari saya. Kalau nanti ada pertanyaan dipersilakan ya. Oke. Oke, terima kasih Bu, Bu Nina atas pemaparan Ya, materinya, sangat luar biasa. sama-sama. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya ditahan dulu ya, nanti pertanyaannya itu di akhir sesi gitu. Jadi kita melanjutkan ke pemateri yang kedua gitu. Oke, untuk pemateri yang kedua, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri yang kedua, yaitu adalah Dr. Mukawin MAG. Tempat tanggal lahir Karanganyar 10 Maret 1973. Scopus ID 572167473838. Cinta ID 6038476. Kerjaannya itu dosen FI TK UIN Sunan Kalijaga. Kontak person 081328292513 dan email mukawin.mk@gmail.com. Untuk pendidikan formal itu Madrasah Ibtidaiyah MI Hulu Rejo 1985, yang Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN Gondang Rejo 1988, Sekolah Menengah Atas SMA Program Ilmu Fisika Al-Islam 1 Surakarta 1991, S1 Fakultas Tarbiyah jurusan PAI UIN Sunan Kalijaga 1991, S2 Program Studi Pendidikan Islam Konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga 1999, S3 Program Doktor Studi Islam Konsentrasi Sejarah Pendidikan Islam. Untuk pendidikan tambahan, saya pilih satu aja, yaitu yang terbaru, yaitu ada Religious Literasi Traditional and Scriptus MOOC Profesor Diani N. Moore, Harvard Divinity School 2018. Islam Truth and Scripture MOOC Profesor Ali Asani, Harvard Divinity School 2018. Understanding Church's Thoughts in Scriptures MOOC Harvard PhD Harvard Divinity School 2000. Mungkin untuk CV-nya cukup itu saja ya, karena CV dari beliau ini sangat banyak sekali. Kalau dibacakan mungkin acaranya bakal selesai untuk pembacaan CV saja gitu. Mungkin lanjut kepada Bapak Mukawin. Waktu dan tempat kami persilakan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Sudirman. Saya bisa dikasih akses
Gimana Pak? Untuk akses sharing itu kayaknya share screen. Ya, oke deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di tengah pandemi ini. Ayat pandemi ya, COVID-19 mempertemukan kita semuanya melalui virtual ini untuk saling belajar bersama. Yang saya hormati Bapak Dr. Zaki, yang sudah mengantarkan kita, yang sudah membimbing para mahasiswa semuanya, terutama penerima beasiswa bidik misi dan KIP, yang luar biasa, yang penuh semangat, jajaran bidang 3, baik dari staf atau kasubag dan jajarannya di rektorat sampai dengan di fakultas-fakultas, kemudian para pengurus Permadani yang tadi sudah menyampaikan, saya bisa saya sebutkan satu persatu, kemudian dan para peserta webinar, dan tentu yang saya banggakan yang luar biasa tadi menginspirasi Bu Harinan Jati, para Mawardani yang sudah memberikan inspirasi luar biasa, mudah-mudahan bisa membuat kita berubah menjadi lebih baik lagi ke depan. Saya tidak akan menyampaikan hal yang mungkin kalaupun teknis pengalaman saya dulu di S2, S3, ya bisa sekilas saya sampaikan. Polanya mungkin hampir sama yang tadi disampaikan oleh Bu Nina ya, tapi saya akan memberikan beberapa poin yang bisa tadi di bagian inginnya misalnya sukses, punya prestasi gitu ya, kemudian apa yang perlu dilakukan, Pak Rozaki juga gitu, ukir prestasi sebanyak-banyaknya. Kemudian juga para peserta ini ada yang baru masuk ya semester awal, sehingga mungkin tidak atau belum secara khusus bicara tentang teknis bagaimana apply beasiswa atau scholarship dan seterusnya itu. Tapi untuk yang sifatnya beberapa langkah hal kecil yang sifatnya teknis tadi sudah banyak disampaikan Bu Lina. Saya juga beberapa kali, jadi saya itu lulusan dalam negeri nih Bu Nina ya. Jadi saya itu madhab sapen ya. S1, S2, S3 itu madhab sapen. Ya. PAI, kemudian pemikiran pendidikan Islam, kemudian sejarah sains dalam Islam ya. Tahun 2012 disertasi saya terpilih sebagai salah satu disertasi terbaik di Indonesia, diterbitkan di Balitbang ya, di Kementerian Agama. Nah, mungkin pengalaman yang luar paling tadi sudah disampaikan ya sekilas. Saya 5 tahun ya kerjasama dengan Danida, Danish Development International Agency ya, kerjasama pengembangan lembaga. Kemudian kerjasama di The Asia Foundation, saya menjadi salah satu konsultan pendidikan di sana. Kemudian ke luar paling saya diundang di negaranya Barack Obama atau presiden terpilih Pak Jubidin ya, Joe Biden maksudnya. Ini saya ikut seleksinya juga ketat ya, diuji oleh 9 orang waktu itu dalam program Religion and Society a Dialogue. Jadi saya diminta untuk jalan-jalan keliling di 6 negara bagian di Amerika Serikat, mulai dari California sampai di Washington DC. Selama 21 hari ya, dan satu hari itu ada 3 agenda kegiatan, entah di kampus, di LSM, kemudian di Capitol Hill, kemudian di White House di Gedung Putih, tapi tentu tidak ketemu presidennya ya. Di India, kemudian saya riset di Aligarh Muslim University di India. Ini teman-teman juga mungkin sudah ada jalan ini Mbak Nina, karena saya tahun kemarin sudah bahwa LOI dan MOU Pak Rektor, Pak Judian dengan Prof. Judian dengan Vice Chancellor di India sana juga sudah oke, mau beasiswa S2, S3, mau magang di sana sudah oke ya. Alhamdulillah. Ya, artinya saya juga beberapa kali jadi narasumber di sana melalui webinar juga langsung di situ. Oke, mungkin itu pengalaman itu ya yang
Kalau tentang kerjasama, saya sampai sekarang kerjasama dengan Equal Access Internasional dari di California, di lembaga saya di Rumah Kearifan. Saya membuka banyak para mahasiswa yang belajar ke sini, S2 atau S3, saya berikan bekal atau skill tentang berbagai hal ya. Saya sendiri juga sebagai accredited trainer di Living Values Education, di bawah koordinasi Association for Living Values Education Internasional. Itu juga tadi pagi saya kontak dengan Presiden Life Internasional di Hong Kong District ya, untuk kemarin juga sempat jadi pembicara di Arabiah khususnya. Kalau di pengalaman S2 dulu, S2 S3 saya dapat beasiswa dari dalam negeri dari Kementerian Agama ya. Saya kira secara beberapa cerita singkat saja waktu itu dari ribuan orang itu diterima 40 orang yang diterima mendapatkan beasiswa di seluruh perguruan tinggi terutama PTKI di Indonesia. Yang saya mendapatkan di UIN Sunan Kalijaga, jadi satu kelas saya itu mayoritas sudah dosen. Mungkin saya satu-satunya mahasiswa S2 yang waktu itu masih fresh graduate ya, masih lulusan S1 kemudian diterima untuk beasiswa itu ya. Dulu tesnya itu memang menerjemahkan bahasa Arab dan bahasa Inggris ya, masing-masing itu 4 jam ya. Jadi teks ya, bukan teks. Jadi teks bahasa dari berbagai disiplin ilmu kemudian kita diminta untuk menerjemahkan, langsung dikasih kertas itu tulisan tangan. Kalau sekarang ada laptop, dulu tulisan tangan, jadi kemeng selesai itu ya. Tapi ya seperti kata Mbak Dina, saya juga nggak pernah ya khusus bahasa Inggris, bahasa Arab juga pernah. Tapi saya punya dari dalam punya niat kalau pinjam buku di perpus harus yang berbahasa asing. Sehingga waktu tes TOEFL itu saya belum pernah ikut kursus, begitu tes TOEFL ITB saya mendapatkan hampir 500 ya. Nah itu kemudian itu ya karena habit saya kalau membaca pasti yang berbahasa asing itu aja ya. Saya tidak sampai sekarang. Nah tentu ini saya setuju tentang habit tadi penting ya untuk membiasakan itu. Oke, saya kira itu kan kalau tentang informasi tentang beasiswa, saya kira sekarang mudah diakses ya, tentang berbagai persyaratan juga macam-macam dalam ataupun luar negeri. LPDP saja sudah menyatakan itu. Ketik beasiswa Kementerian Agama, Kementerian di Indonesia tahun ketik 2021 itu akan muncul banyak sekali tawaran. Saya kira di era sekarang sangat mudah. Tapi di antara pengalaman itu saya memberikan rekomendasi untuk salah satu mahasiswa lulusan UGM ya, itu untuk mendaftar di Erasmus Mundus ya, itu namanya Mbak Rami. Ya dari dia menceritakan dari ribuan orang yang mendaftar ya, dia termasuk yang diterima ya. Waktu itu sampai ngejar untuk referensi yang saya berikan itu sampai ke bandara karena saya harus isi keluar kota, tapi singkatnya dia diterima dan sekarang dia udah selesai, udah pulang. Ini keunikan beasiswa yang di Erasmus Mundus yang dia ambil itu S2 selama 4 semester tapi di 4 negara pindah-pindah ya. Jadi 1 semester itu negara di Denmark, semester berikutnya di mana dan selesai itu. Nah, mungkin karakter beasiswa juga beda-beda ya. Berikutnya saya juga ngasih mahasiswa alumni PAI sekarang menjadi peneliti di LIPI ya. Saya ngasih rekomendasi untuk ambil program S2 di Peace University di Costa Rica, itu juga sudah selesai dan seterusnya. Ada beberapa yang minta rekomendasi. Poinnya adalah itu teknis yang memang harus disiapkan, tadi udah banyak disampaikan oleh Mbak Nina. Nah, beberapa hal yang akan saya sampaikan itu lebih mengingatkan betapa kita itu memang sebagai makhluk yang luar biasa yang memang harus menunjukkan kita ini orang yang istimewa ya. Salah satu buku ringan saya ini adalah kita semua istimewa ya. Jadi ini we are masterpiece ya. Kenapa kita ini karya adiluhung, karya sempurna karena Allah Maha Sempurna. Yang tidak sempurna adalah cara kita melihat. Teman-teman di bidik misi, teman-teman di penerima KIP itu sebenarnya adalah orang-orang yang mungkin bisa disebut core of the core ya. Jadi sangat istimewa ya. Karena
tidak semua beruntung, tidak semua orang mendapatkan kesempatan dan juga diterima untuk mendapatkan beasiswa ini. Karena itu bersyukurlah menjadi manusia yang atau mahasiswa yang sangat istimewa, punya banyak sekali manziah. Ini beberapa yang sempat saya kunjungi, ya ada ke Jepang, kemudian kalau di ASEAN saya kira ada beberapa kali ya. Ini soal mimpi saja. Karena itu saya sering menyampaikan menghadapi masa depan ya. Jadi di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Kata Mas Menteri, yang pasti dari masa depan adalah ketidakpastian. Ya. Tetapi bagi orang yang beriman itu kita punya rumus ya. Saya sering menyebutnya sebagai ayat anti galau ya. Jadi surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hina, merasa lemah, merasa bersedih padahal kamu itu orang yang tinggi derajatnya. Kalau kamu orang yang yakin, orang yang beriman. Napoleon Hill dalam salah satu bukunya Think and Grow Rich ya mengatakan jika Anda ingin ada dalam hidup Anda itu keajaiban ya, tiap hari itu ada delalah ya, bahasa Jermannya itu delalah ya, bahasa Swedianya enggak. Itu hanya perlu satu hal, apa tuh believe ya, yakinlah. Nah, ini resep dalam Islam. Jadi kalau orang yang yakin maka pasti tidak akan merasa galau, tidak akan lemah, tidak akan bersedih. Jadi menghadapi masa depan yang penuh tantangan, yang era disrupsi saat ini, modalnya satu, yakinlah. Tadi pagi jam 6 saya sudah ngasih ya motivasi webinar pagi tadi tentang bijak dalam dunia maya dan dunia nyata ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang yang penuh bijak dan mensikapi berbagai situasi yang disruptif ya, karena perubahan itu terjadi secara cepat, masif, tidak terduga. Hanya orang yang yakin akan menjadi pemenangnya. Kita dihadapkan pada pilihan, apakah menjadi orang yang disrupting atau disrupted, atau kita akan menjadi orang yang menjadi agen perubahan atau akan diubah. Nah, saya berharap semua mahasiswa bidik misi sebagai driver, bukan passenger, sebagai trendsetter, bukan follower. Nah, saya kira itu semua harus dimulai ya, karena punya modal yang luar biasa. Tapi lagi-lagi walikullin darajatin mimma amil. Setiap orang akan mendapatkan derajat tergantung kepada apa yang dilakukan. Jadi orang yang mempunyai banyak prestasi, orang yang mempunyai banyak kesempatan untuk meraih taruhlah orang yang bejo, itu sebenarnya sudah terkondisikan sebelumnya. Today is yesterday. Hari ini itu tergantung pada apa yang pernah kita lakukan. Dan tomorrow is today. Besok itu akan menjadi seperti apa, tergantung yang kita lakukan saat ini. Jadi kita akan bisa mengubah masa depan tergantung kita sekarang melakukan apa. Yang menjadi persoalan adalah seringkali kita itu menyesali atau meratapi masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Masa lalu itu tidak pernah kita ulangi lagi, masa depan belum terjadi. Kita galau, kita jarang merasakan present. Present itu saat ini. Padahal kalau saat ini kita berubah positif, masa depan kita akan berubah. Ana inda dzanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku tergantung yang diprasangkakan hambaku saat ini. Kalau hambaku itu berpikir positif, sukses, berhasil, maka akan berhasil. Tapi kalau hambaku mengatakan is very angel, angel itu angel ya, maka ya akan angel beneran ya. Ini tergantung pada apa pikiran kita. Oke, saya setuju yang disampaikan Mbak Nina tadi. Ya, tapi kalau riset ini diterapkan itu akan bagus Mbak Nina ya. Jadi kita akan menjadi orang yang nomor berapa? 1, 2, 3 atau 4? Ada 27% orang yang tidak punya cita-cita. Ini riset 10 tahun sebelumnya. Ini Amerika agak longitudinal research ya. Jadi risetnya itu sekarang udah dilacak 10 tahun sebelumnya. Orang yang gagal itu ada 27%. Itu orang yang tidak punya cita-cita. Kemudian yang kedua itu adalah 60% orang yang punya cita-cita tapi tidak jelas. 10 tahun berikutnya menjadi orang yang biasa saja.
Jadi orang yang rata-rata. Kemudian 10% orang yang punya cita-cita tapi tidak ditulis, menjadi orang sukses. Nah, Bu Nina tadi itu tidak ditulis saja ke sana, apalagi ditulis. Nah, itu jadi mungkin menjadi nomor 4. Jadi hanya 3% orang yang punya cita-cita dan ditulis, menjadi orang yang sangat sukses. Kenapa? Karena energi itu akan menuju kepada apa yang kita tuliskan. Tentu ini nulis bukan sekedar nulis asal formalisme ya, nulis yang dari dalam, passionnya apa, mimpi kita apa, cita-cita apa, itu. Jadi tentu dibedakan dengan ngalamun ya, ngalamun yang nggak jelas targetnya, langkahnya nggak ada, dan seterusnya itu. Nah, saya berharap semua mahasiswa bidik misi itu yang 3% ini, orang yang sangat sukses. Jadi sukses itu tergantung kita. Kita mau milih sukses atau tidak. Orang yang gagal itu sekedar untuk ilustrasi saja. Orang yang gagal itu orang yang sering cari alasan. Orang yang punya 1000 alasan. Sehingga menjadi profesor alasan. Ya. Orang yang sukses itu hanya punya satu alasan. Yaitu apa? Tidak ada alasan. Jadi problemnya adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita belum selesai, kita nggak usah menyalahkan lampu listriknya, oblangan, atau mungkin kucingnya semalaman nggak bunyi terus, meong-meong, dan seterusnya. Oke, saya berharap semua mahasiswa bidik misi itu, jadi beasiswa itu hanyalah salah satunya, tapi yang tadi disampaikan Pak WR, Mas Roja, dan Pak Roja, itu adalah prestasi. Ukir prestasi sebanyak-banyaknya. Jadilah transhuman, bukan human. Manusia rata-rata itu berpikirnya 50% hari ini dan 50% masa lalu. Manusia di atas rata-rata itu berpikirnya 50% hari ini dan 50% masa depan. Jadi yang dilihat adalah sekarang dan ke depan. Bukan problem based student, bukan mahasiswa berbasis masalah. Pertanyaannya itu mengapa ya? Mengapa kok saya lahir di sini? Mengapa orang tuaku ini? Mengapa? Itu persoalan berbasis masalah. Ubahlah menjadi solution based student. Mahasiswa berbasis solusi, berpikirnya adalah ke depan, apa yang kita lakukan, apa yang akan kita raih, itu lebih penting. Sehingga kata Mahatma Gandhi ya, saya keliling di India itu saya 2 kali di sana ya. Yang pertama dulu sebagai konsultan itu 3 minggu saya di sana keliling termasuk di Gandhi ini dan di Swami Vivekananda, kemudian di Rabindranath Tagore di Santiniketan dan seterusnya itu. Man is about the product of his thought. What he thinks he becomes. Jadi your future is with your mind in the present. Jadi apa yang akan kita raih di masa depan, Gandhi ini apakah baca hadis tadi atau tidak. Tapi yang jelas di ashram Gandhi itu santri-santrinya itu lintas agama, jadi Islam juga banyak. Nah, saya ingin menggarisbawahi, mungkin memprofil yang disampaikan Mbak Nina tadi dan beberapa hal kecil yang tadi sudah saya sampaikan. Karena setiap orang itu hebat, maka cobalah kita untuk membangkitkan, untuk mengolah 7 kekuatan yang kita miliki. Saya terinspirasi oleh Ibrahim El-Fiqi, dan dia dari nobody menjadi super body, yang luar biasa. 7 kekuatan coba diterapkan, insya Allah akan menjadi orang yang mempunyai prestasi luar biasa dalam hidup. Prestasi apa saja. Yang pertama adalah kekuatan kesadaran. Jadi, kalau dalam bahasanya Mbak Nina tadi, kita sekarang di mana? Kita mau apa? Tujuan hidupnya mau kemana? Itu adalah kekuatan kesadaran. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kamu sekalian, apakah kamu tidak memperhatikan? Know yourself. Kenali diri kamu. Ya. Pertanyaan yang paling sulit adalah mengenali diri sendiri. Inner journey. Melakukan perjalanan ke dalam. Karena kita sudah terlalu sering perjalanan itu keluar. Selalu ngasih komentar, ya, selalu melihat dipengaruhi oleh sekitar kita, dan seterusnya itu banyak sekali. Tapi jarang kita melakukan inner journey. Self-awareness ini langkah yang luar biasa. Ini sebenarnya dalam kecerdasan emosi, kalau dalam Daniel Goleman, orang yang berhasil 80% karena faktor kecerdasan emosi.
Sementara kecerdasan intelektual itu no more than 20%, tidak lebih dari 20%. Nah, yang paling pertama yang harus kita sering lakukan itu adalah kekuatan kesadaran. Sebenarnya kita itu belajar mau apa sih? Kan ada belajar yang mungkin karena ikut-ikutan, ada yang belajar memang saya ingin menjadi lebih baik. Ini belajar saya ingin mendapatkan menorehkan prestasi nasional, internasional. Saya ingin mendapatkan beasiswa. Beasiswa di mana? Dan seperti itu kekuatan kesadaran. Sejauh ini saya lebih banyak kelemahan atau kekuatan. Selama ini banyak yang positif atau negatif yang sudah sering saya lakukan. Itu kita sendiri yang paling tahu. Jadi kalau perlu kita membuat semacam kalender harian dalam satu hari ini lebih banyak positif atau negatifnya. Banyak yang rutinitas atau ada seluruh yang baru atau selalu ada pengembangan. Kemudian flashback ke belakang, 1 minggu sebelumnya, banyak positifnya atau negatifnya. Setahun sebelumnya dan seterusnya. Itu akan membuat kita sadar diri, self-awareness. Sinilah kita baru melangkah kedua ketika kita sudah tahu siapa kita, who am I, who are we, maka kita tetapkan tujuan, kekuatan tujuan. Ya. Jadi sebenarnya kita itu mau kemana? Kalau sudah tahu peta diri, self mapping kita sudah tahu peta diri kita, entah dalam pendidikan, dalam sosial, network tadi, kemudian dalam hal prestasi dan seterusnya, lalu tetapkan tujuan. Jadi hampir semua orang hebat itu, ya tadi sudah saya sampaikan di atas, itu karena punya tujuan. Karena tujuan itulah yang menjadikan energi itu akan fokus. Ketika kita minta kepada Allah, itu tetap karena tujuan. Tadi Bu Nina menyebutkan, ini jadi apa? Ingin menjadi orang yang bermanfaat. Ingin dari bermanfaat itu nyabuti tanaman atau kotoran di jalan itu udah bermanfaat ya. Tapi kalau saya ingin punya pondok pesantren dengan santri 10.000, nah itu nggak bisa langsung. Itu tujuan. Itu bisa jangka panjang, ya minimal 10 tahun lah buat, kemudian turun sampai ke jangka pendek, misalnya harian, mingguan, tahun, dan seterusnya. Ada banyak mahasiswa saya yang dalam ikut pelatihan saya, dan pelatihan The Power of Dream, ya kekuatan tujuan, itu bagaimana bisa kayak jejak mimpinya itu tinggal dicentang saya tadi. Bahkan dalam satu buku itu satu halaman itu satu satu tujuan, satu mimpinya. Sekarang dia jadi dosen di Lampung, ada beberapa yang jadi dosen, ada peneliti itu karena apa? Tujuan itu jelas di awal. Karena dari situlah langkah itu akan lebih tegas. Langkah itu akan jelas ya. Kalau hari ini saya ingin nasi goreng, tidak mungkin langkahnya itu beli mie ayam, tidak mungkin ya. Tujuannya udah ada, maka langkahnya pasti sudah jelas. Nah, inilah yang menjadikan tujuan itu menjadikan kita akan lebih fokus. Oke, nah berikutnya setelah tujuan itu adalah kekuatan keyakinan. Orang yang punya tujuan pasti akan lebih yakin dibandingkan orang yang tidak punya tujuan. Orang yang ingin mendapatkan beasiswa, tertulis tujuannya adalah mendapatkan beasiswa di Swedia, misalnya di Lund University, mengikuti jejak Mbak Nina misalnya, mesti akan melangkahnya lebih jelas, akan penuh keyakinan dia menjalani belajarnya itu. Tidak asal ketika ditanya ke kampus mau kemana, ke depan, dari mana, dari belakang, enggak jelas ya. Tapi kalau udah penuh keyakinan kemana, oh ke perpus. Kenapa? Karena saya punya target, saya ingin mendapatkan beasiswa di luar negeri, di Swedia, di Amerika, di Eropa, di Australia, dan seterusnya itu. Nah ini berjalan dengan penuh keyakinan. Dan keyakinan yang paling penting itu adalah ketika orang sudah punya tujuan, yakinlah bahwa Allah itu akan memberikan energi kita. Prof. Judian sudah membiasakan kepada seluruh sivitas akademika untuk membiasakan sebelum melangkah adalah sholat hajat. Ini penting. Orang yang punya sholat hajat itu orang yang punya tujuan. Orang yang melangkah akan kemana. Dan yakinlah bahwa masa depan itu ada pemiliknya. Pemiliknya itu siapa? Allah. Jadi baratnya kita mau melangkah, Mbak Nina mau ke Swedia, mesti tanya orang yang tahu Swedia kan? Nggak mungkin tanya orang yang nggak bisa menunjukkan itu kan. Nah, jadi
Masa depan itu nggak ada yang paling tahu kecuali Allah. Jadi kalau kita menghadapi masa depan, kita dialog komunikasi dengan pemiliknya akan ditunjukkan. Tapi kalau kita nggak pernah berkonsultasi, nggak pernah komunikasi, bagaimana dia mau menunjukkan kita? Ya, kita mau kemana? Udah nanti akan diberikan lah, tentaranya banyak sekali. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi jurudus samawati wal ardh. Tentaranya tuh banyak. Tentaranya mbaknya tadi sudah disebutkan ya, bisa berupa supervisornya, tentaranya itu bisa berupa teman-teman di sana. Itu tentaranya Allah yang karena punya fokus, karena dikirim. Ya, itulah tentu tentara dalam pengertian ini bukan orang yang punya senjata ya, orang yang membimbing kita. Allah akan mengirimkan itu. Nah, yakinlah itu bahwa Allah akan. Nah, tentu keyakinan yang lain adalah yakin bahwa kita ini makhluk yang a'launa. Kita itu orang yang paling tinggi derajatnya. Ahsani takwim. Orang yang tinggi derajatnya, orang yang a'launa, mesti melakukan hal yang hebat-hebat juga. Kita sebagai orang yang hebat dan bermartabat. Nah, karena itu tinggal bagaimana kita mengasah diri. Kita ini nggak perlu merasa minder dan seterusnya karena kita sudah embedded dalam diri kita itu orang yang atau makhluk yang sangat hebat. Karena itu Allah tidak akan memberikan masalah di luar batas kemampuan kita. Yakinlah seluruh masalah yang kita hadapi itu ada solusinya dalam diri kita. Cuman kita belum terbiasa membangkitkan potensi yang ada dalam diri kita itu. Nah, berikutnya adalah orang yang punya tujuan dan yakin, maka akan menghadapi, menjalani itu penuh cinta. Ya. Cinta itu apa toh? Cinta itu memberikan yang terbaik. Jadi kalau kita itu sudah punya tujuan dan yakin melangkah, kita akan melakukan dari dalam hati. Kita akan melakukan istilahnya itu love what you do and do what you love. Kita akan mencintai yang kita lakukan dan melakukan yang kita cintai. Ya. Jadi bagi orang lain itu terasa sangat keras, sangat berat. Tapi bagi kita yang dari dalam itu dengan senang hati, tantangan sebesar apapun itu akan mudah diatasi. Kekuatan yang lain itu akan muncul energi positif. Orang yang punya mimpi tadi, energi itu akan membimbing ke sana. Nah, berikutnya itu adalah konsentrasi lah. Ya. Tujuan tadi yang secara spesifik silahkan ditulis sebanyak-banyaknya. Beasiswa misalnya, jadi kalau yang mahasiswa yang baru daftar, yang mahasiswa baru ya, bagaimana KIP atau divisi yang awal ini, kata orang Bugis ya, sebelum berangkat tiba dulu, sebelum mulai selesai dulu. Ini baru masuk kuliah, tapi sudah pasang foto wisuda. Gitu. Ini guyonannya gitu, jadi loh, kan baru masuk, toh sudah di wisuda, iya. Ini 3,5 tahun lagi saya di wisuda. Kenapa? Kekuatan fokus itu energi akan mengarahkan ke situ. Ya, ini luar biasa dan tentu yang kekuatan yang ketujuh harus dilakukan yaitu melangkah. Ya. Kekuatan keputusan itu sangat ditentukan. Jadi bukan termasuk orang yang ngomong saja ya, yang Tony Foster, Patton Muni Bosir Banter. Tapi orang yang langsung juga melakukan. Oke, ini secara singkat saya sampaikan tentang kekuatan kesadaran tadi, kemudian tujuan hidup, ya. Berikutnya, jadi ini saya sebut di sini proposal hidup. Tulislah proposal mau jadi apa. Seluruh aspek, bidang pendidikan apa proposalnya, bidang kesehatan apa proposalnya, bidang sosial apa proposalnya, bidang yang lain silakan ditulis sebanyak-banyaknya. Seperti John Goddard yang menulis ketika SMP menulis ratusan mimpi dan tercapai di usia 50 tahun. Ya. Mary Riana juga begitu. Kita belajar dari Mary Riana ya, motivator Indonesia dan Asia yang menginspirasi, yang kenapa? Karena beliau yang mengarahkan kita. Kita sudah diberikan kekuatan yang luar biasa yang dalam bahasanya Anthony Robbins itu kita punya unlimited power. Jadi kekuatan yang tidak terbatas. Kenapa disebut unlimited itu? Karena saking kita tidak bisa menghitungnya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha.
Jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat yang telah diberikan Allah, maka pasti kamu tidak akan bisa menghitungnya. Nah, karena itulah disebut limit. Karena apa? Karena saking banyaknya tidak bisa diungkapkan dengan logika. Karena itu tugas kita adalah untuk membangkitkan potensi kita yang luar biasa itu. Awaken the giant within. Ya. Kita ini banyak yang masih tidur, banyak yang potensi yang masih belum dimunculkan. Jadi tugas dari teman-teman di Bidik Misi dan pengurus Permadani untuk menggugah seperti ini itu bagian dari cara untuk membangkitkan motivasi yang luar biasa. Oke, ini tadi saya sebutkan tentang di antara kekuatan yang 7 kekuatan yang tadi, kekuatan love ya. Ini ada satu bahasanya tips dari Allah ya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Kalau kamu lagi sempit urusan, lagi sumpek ya, maka memberilah. Kenapa? Memberi itu adalah solusi. Memberi itu adalah bagian dari indikator orang yang punya cinta. Jadi kemudian kita termasuk orang yang punya cinta yang selalu memberi, menebarkan energi sehingga kita akan mendapatkan yang kita raih. Oke. Nah, yang pentingnya langkah ya. Mungkin pasti ingat teman-teman membaca atau inspirasi dari Johannes Surya ya tentang semesta mendukung. Ada 3 hukum yang perlu kita renungkan dan perlu kita lakukan. Yaitu hukum kritis, hukum langkah, dan hukum tekun. Hukum kritis, dalam keadaan normal kita nggak bisa meraih cita-cita kita. Tapi dalam keadaan terpaksa, kita itu dipaksa oleh keadaan, the power of kepepet, ya, itu kita bisa meraih itu. Kenapa? Karena potensi kita ada. Yang berikutnya adalah hukum langkah. Langkah 1000 tidak akan terjadi tanpa langkah pertama. Jadi teman-teman punya mimpi besar mau dapat scholarship dari berbagai negara, silahkan ditulis. Tapi itu nggak akan muncul kalau kita nggak pernah melangkah untuk meraih itu. Membaca itu adalah langkah. Ya. Hukum tekun, ya, man telataina fanaina, ya, gunanya orang pesantren. Ya. Barang siapa telaten akan panen. Ya. Tekun, ya. Oke, yang terakhir ini saya sebutkan, teman-teman semuanya perlu membiasakan 7 budaya unggul yang ditawarkan oleh Stephen Covey. Pertama, proaktif. Proaktiflah untuk mencari informasi, proaktiflah belajar, proaktiflah untuk selalu menulis mimpi-mimpinya. Kemudian kata Covey juga, tetapkan tujuannya mau kemana. Buat prioritas, orang yang punya tujuan mesti punya prioritas. Penting tidak penting, mendesak tidak mendesak. Ya. Orang pengen dapat beasiswa kok tidur, terus namanya itu nggak punya tujuan, namanya nggak punya prioritas. Ya. Kemudian habit menang-menang, ini nggak musimnya untuk kompetisi. Sekarang musimnya adalah kolaborasi. Ya. Bagaimana kita berkolaborasi bersama untuk sinergi. Jadi tidak perlu saling menjegal karena kita semua harus saling memberikan manfaat. Menghargai orang lain, dahulukan menghargai, maka kita akan dihargai. Dahulukan menyebar energi positif, maka kita akan diberi energi positif. Dahulukan membantu orang, maka kita akan dibantu. Ya. Sinergi orang yang punya kelemahan di tangan orang lain menjadi kelebihan. Yang terakhir adalah asah diri terus-menerus. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bahwa kita ini pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak sejak lahir sampai meninggal dunia. Jadi tidak hanya tadi ya belajar S1 selesai, S2, S3 dapat beasiswa, nanti memberikan prestasi selama hidup itu bagian dari mengukir sejarah dalam hidup secara positif. Itu menang bersama, semua juara berpikir positif. Jadi, poin saya adalah beberapa hal yang sudah kita miliki diberikan oleh Allah, mari kita maksimalkan dan kekuatan yang luar biasa tadi. Dan secara teknis tadi dirinci menjadi hal-hal yang kecil, dapat beasiswa dalam negeri atau luar negeri, inginnya itu ke UGM, ITB, UI, atau mau ke Malaysia, Singapura, Eropa, itu hal merinci hal-hal yang lebih detail, teknis dalam mimpi-mimpi kita semuanya. Demikian, saya kembalikan kepada Mas Firman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mukawin atas materinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab.
untuk para peserta yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Itu Ustaz Haki aja untuk mengetes hafalan. Nggak bisa langsung open mic ya, Kak? Oh, boleh. Oh, bisa. Bisa langsung bertanya, Kak? Bisa, perkenalkan nama, prodi, dan dari mana? Iya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zubaidi, prodi manajemen dakwah, asal Sumeneb, Madura. Jadi saya ingin bertanya seperti ini, jika masih mahasiswa baru, layaknya saya dan teman-teman mahasiswa baru yang lain itu biasanya semangat menggebu-gebu sehingga kemudian kontrol untuk setiap sebentar lagi adzan. Kontrol yang menggebu-gebu terhadap step by step, sehingga kemudian kewalahan di dalam memprioritaskan sesuatu. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini adalah ketika maba semangat menggebu-gebu, bagaimana semangat itu akan terus terjaga ketika di semester 4, semester selanjutnya dan semester selanjutnya, sehingga kemudian semangat itu tidak luntur, sehingga kemudian mimpi-mimpi banyak itu mahasiswa baru itu masih esensi dari mahasiswa baru itu masih terasa sampai akhir gitu. Itu gimana, Kak? Oke, untuk Bu Nina bisa menjawabnya, Bu? Oh ya, baik. Dari siapa? Mas Ahmad ya? Iya, Ahmad Zubaidi. Oh ya, Mas Ahmad Zubaidi. Oke, mungkin saya cuma bisa kasih contoh aja. Teman-teman tadi pagi ada yang nonton live maraton Borobudur nggak? Tadi pagi jam 5 atau jam 6. Jadi kita coba anggaplah orang yang berlari maraton. Orang maraton itu nggak ada yang namanya cepet-cepetan di awal. Tapi yang ada adalah menjaga pace atau menjaga konsistensi dari langkah gitu. Supaya apa? Supaya nggak terlalu capek. Supaya apa? Kalau maraton itu kan 42 kilo ya. Jadi kalau misalnya yang penting adalah menyelesaikan dengan jangka waktu yang sesuai begitu. Jadi kita tuh bukan cepet-cepetan. Jadi kok teman-teman, saya selalu menanamkan pada diri saya bahwa jadilah orang yang seperti pelari maraton. Jadi sedikit demi sedikit saja, santai aja. Yang penting kita tahu tujuannya apa. Kalau kita lihat orang maraton itu, mereka selalu lihat jam. Karena tujuan akhirnya dia adalah dia bocor ya guys. Jadi dia itu adalah punya target dulu berapa jam dia harus menyelesaikan larinya itu sampai finish. Nah, itu juga yang harus ditanamkan ke teman-teman. Jadi, yang ditanamkan adalah goals akhirnya. Goals akhirnya apa? Kemudian, ya jalannya tidak usah terburu-buru gitu. Yang penting sedikit demi sedikit sampai akhirnya nanti tercapai goals-nya. Sama tujuan kita untuk melakukan sesuatu itu apa? Kembali ke tujuan awal. Orang tua ya pasti ya. Kok yang mudah-mudahan masih ada orang tua, kalau misalnya nggak ada orang tua, apa sih yang ingin dilakukan teman-teman setelah lulus gitu. Jadi kembali lagi ke tujuan awal saja biar nggak terlalu terlalu bersemangat di semester awal, terus akhirnya misalnya nih organisasinya diikutin semua nih, ada 10 organisasi ikut semua, tapi terus kemudian keteteran. Jadi mending sudah dari awal itu set goals-nya tuh dari awal, kemudian diprioritaskan. Mana sih yang kira-kira aku sukai, paling aku sukai. Karena tiap orang itu kan punya batasan sendiri-sendiri ya, Mas Ahmad. Jadi, kita tuh kan satu hari punya 24 jam ya. Walaupun banyak orang optimis tuh bilang kita punya sehari itu lebih dari 24 jam. Tapi realitanya adalah sehari kita cuma punya 24 jam. Itu kita harus koordinasi sendiri. Berapa persen saya bisa sanggup untuk sekolah, misalnya untuk kuliah, berapa persen saya bisa sanggup untuk istirahat, itu yang paling penting, dan untuk berorganisasi. Kan kita bisa ngukur sendiri nih,
apakah saya memutuskan untuk ngambil 1, 2, atau 3 gitu. Jadi mendingan sedikit-sedikit tapi setiap semester itu kamu lancar daripada habis-habisan di awal kemudian kayak kehabisan baterai di akhir. Gitu. Jadi kayak ini nih, kayak HP Cina zaman sekarang yang fast charging, ingat nggak? Dia cepet banget ngecasnya di awal, tapi habisnya juga cepat. Lain halnya sama HP Nokia zaman dulu gitu. Ngecas itu bisa 8 jam loh teman-teman. Oh, ini mungkin zamannya saya sama Pak Mukawim ya. Jadi HP Nokia yang bentuknya kayak pisang tuh ya Pak ya. Itu ngecas pertama kali setelah beli itu 8 jam. Tapi itu juga bisa berakhir habis baterai itu 3 hari teman-teman. Jadi kan lebih lama. Jadi segala sesuatu yang sedikit demi sedikit tapi teratur itu akan lebih apa ya, nggak menguras energi gitu. Jadi ingat aja sih pelari maraton. Dia tuh mengendalikan pace-nya, jadi dia tidak capek, tapi dia tetap lihat jam terus supaya dia memenuhi tujuannya. Itu sih kalau dari saya. Mungkin Pak Mukawim bisa menambahkan lebih banyak, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nina, Mas Firman. Saya kira sudah disampaikan Mbak Nina. Saya nambah saja, fokus ke tujuan menurut saya itu penting ya, sangat luar biasa. Karena orang yang kehilangan passion, kemudian tidak lagi semangat itu karena tidak fokus ke tujuan awalnya. Kalau orang tujuan awalnya itu sudah dilandasi dari dalam, maka energi akan mengarah ke sana. Langkah-langkah ya, dia akan membuat prioritas. Tadi juga saya sampaikan. Jadi kalau tidak ada prioritas, mungkin karena sudah tidak fokus lagi ke tujuannya. Tujuan tadi mulai dari tujuan yang jangka panjang sampai tujuan yang per tahun atau per semester. Nah, saya kira itu menjadi poin utama ya. Fokuslah pada tujuan, maka akan dahulukan yang utama, itu akan penting. Mendahulukan utama itu karena punya tujuan. Saya dalam 1 tahun itu memberikan pelatihan itu lebih dari 100 kali ya dalam setahun. Jadi saya udah mungkin habis 1000-an pelatihan. Saya seperti ini dalam 1 minggu itu berapa kali ya saya. Sekarang lebih banyak lagi karena Zoom ya. Kalau dulu harus secara fisik datang ya. Nah ini karena saya punya mimpi yang saya tulis, saya ingin menebarkan rahmatan lil alamin di seluruh dunia. Saya ingin keliling ke seluruh Indonesia ya. Saya beberapa waktu lalu ke Bogor, dari Bogor langsung ke Sabang ya. Minggu depan saya ke ke Labuan Bajo ya di sana ya. Saya untuk melihat ke seluruh Indonesia. Iya, karena apa? Karena sudah saya tulis ya. Saya sudah menulis mimpi itu, tinggal tiap malam, tiap hari saya sholat hajat itu saya ajukan kepada Allah. Karena Allah adalah Maha Power Bank ya. Ketika kita itu ngecas pada sang pemilik energi, maka kita akan diberikan itu. Tapi kalau kita curhatnya kepada manusia, maka akan tambah galau ya. Nah, resep saya adalah tetapkan tujuan dengan dari passion itu. Jangan berpikir masa lalu, fokuslah masa depan dengan tujuan itu dan komunikasikan dengan Allah, maka energi itu akan datang lagi. Dalam setiap sholat, setiap habis sholat kita akan dapat energi baru dan asal sholatnya yang sholat yang mindful ya, bukan sholat yang sholat tapi malah mengingat di luar Allah. Oke, tambahan saya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Ibu. Oke, ini ada pertanyaan kedua dari Wildan Aib Ridullah. Mau dibacakan atau berbicara? Saudara Wildan? Dibacakan aja Mas. Soalnya di sini jaringan agak kurang baik. Halo? Oke, ya, siap. Dibaca. Oke. Nah, ini pertanyaannya kayaknya untuk Bu Nina. Selain pengalaman, apakah yang menjadi kelebihan kemudian menjadi daya tarik untuk kuliah di luar negeri? Dan mengenai pembahasan mulai tadi, apakah perkuliahan S2 di negara Indonesia sangat kurang bersaing sehingga yang kita bahas mulai dari lebih fokus terhadap bagaimana mendapatkan beasiswa kuliah di negara lain? Ya, Masya Allah, nih pertanyaannya saya jadi merasa bersalah ini Pak. Jadi gini Mas Wildan, saya coba menjawab berdasarkan perspektif saya dulu pengalaman ya.
Jadi ketika kita mau lanjut studi itu kan ada spesialisasi yang kita ingin capai ya, apalagi S2. Misalnya nih saya S1 Teknik Industri, itu kan sangat global ya. Kemudian saya akan cari di mana negara, mau di dalam negeri pun nggak masalah. Jadi saya akan cari negara yang penerapan teknik industrinya bagus. Atau negara yang punya perusahaan-perusahaan kelas dunia yang menerapkan teknik industri misalnya. Kok saya kan fokus di rantai pasok. Jadi negara mana sih yang rantai pasoknya bagus gitu. Ada beberapa negara, misalnya ada, bahkan Indonesia pun sebetulnya rantai pasoknya juga bagus-bagus aja gitu. Kayak Singapura juga bagus, kemudian Belanda itu bagus sekali. Ini kemudian kembali kepada tujuan kita loh. Tujuan kita itu mau kemana gitu. Kok saya dulu, cari yang negaranya bisa memenuhi apa yang saya pingin misalnya. Selain dapat pengalaman ya, karena pengalaman itu nggak akan bisa didapat gitu. Kalau misalnya lewat belajar gitu. Karena kalau misalnya di dalam negeri pun juga tidak kalah bagusnya gitu. Bahkan ada beberapa program studi yang mungkin lebih bagus diambil di Indonesia, misalnya pertanian gitu. Atau misalnya kalau saya pernah dengar cerita teman saya, dia itu di Wageningen, Belanda. Dia tentang animal science. Padahal di Indonesia pun katanya peternakannya itu bagus. Jadi ini lebih ke pilihan sih, pilihan mana yang teman-teman mau ambil gitu. Negara manapun itu bagus, yang penting mana yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi kalau dapat di dalam negeri, alhamdulillah, karena juga sama bagusnya, di luar negeri juga alhamdulillah. Tapi teman-teman saya juga mungkin terkadang ya, kalau di Indonesia itu lulusan luar negeri kadang dianggap lebih bergengsi. Itu sih, itu cuma kayak seperti stigma gitu. Itu kayak side effect atau efek samping lah setelah kita kuliah di luar negeri gitu. Padahal sebetulnya ya mungkin sama saja, tapi ada beberapa hal yang kita tidak dapatkan kalau misalnya kita dalam negeri gitu. Satu adalah gimana kita bisa mengelola hidup kita sendiri. Kalau kita di dalam negeri kan kita masih dekat dengan orang tua ya, jadi kita masih suka pulang-pulang nih. Kadang ada rasa males juga, ya udahlah gitu loh, bisa pulang gitu. Tapi kalau di luar negeri, mau nggak mau kita harus selesai. Kalau nggak selesai pulang gimana caranya, ya kan? Mau nggak mau kita harus tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu, ya nggak bisa pulang gitu, nggak bisa membayar juga untuk semester selanjutnya kan kalau di luar negeri. Jadi ada beberapa hal yang kita dapatkan lebih di rumah. Regardless itu di dalam negeri atau di luar negeri, misalnya teman-teman ada yang dari Indonesia Timur pergi ke Indonesia Barat gitu, itu kan juga lumayan jauh gitu. Apalagi misalnya orang Timika sekolah di Medan gitu, itu kan juga jaraknya jauh, biaya transportasinya mahal. Jadi ada beberapa hal yang membuat kita kemudian mempelajari tentang pendewasaan hidup kalau kita sekolah yang jauh gitu. Pas segi kualitas sih, menurut saya kalian harus benar-benar detail membaca kurikulum, membaca juga kualitas universitasnya, karena sekolah dimanapun itu sama aja sebetulnya. Yang penting adalah itu sesuai dan memenuhi kemauan teman-teman. Gitu sih Mas Sudirman, mudah-mudahan menjawab ya. Mungkin Pak Mukomin bisa menambahkan Pak. Oke, baik. Yang saya setuju tadi, yang pertama memang soal pilihan ya. Tiap orang kan punya tujuan beda-beda. Jadi mau ada yang dianjurkan ke luar negeri tapi dia nggak mau pisah dengan orang tua, itu kan juga itu soal subjektivitas ya. Itu soal lagi-lagi ke mimpi hidupnya apa gitu. Tapi juga yang selain faktor subjektif itu tadi juga faktor objektifnya, beberapa yang sebenarnya di Indonesia itu sudah ada dan bagus, itu kenapa kita harus keluar negeri gitu. Artinya selain pengalaman ya, kalau pengalaman itu pasti kita harus keluar ya, karena kita nggak mungkin di dalam negeri saja. Nah, yang lain yang saya punya beberapa pengalaman ya, waktu saya mengisi di University of Malaya, itu beberapa mahasiswa dari Indonesia itu mengalami semacam minderwaardig syndrome ya, semacam tidak pede. Kenapa? Karena kita pasti lebih lemah dan seterusnya itu. Dan saya sampaikan bahwa sebenarnya berwawasan global atau internasional kelas standar itu sebenarnya bukan pada aspek bahasanya saja. Karena apa? Karena di beberapa negara sangat strict menggunakan bahasanya masing-masing ya.
seperti Perancis, Jepang, dan sebagainya, kita juga harus belajar mereka. Jadi kita nggak perlu minder bahwa gimana kita bisa bukan faktor bahasanya, karena ada wawasan yang internasional, wawasan global, itu yang jauh lebih penting. Jadi ada yang mungkin bahasanya bagus tapi tidak nyambung ketika diajak pada ngobrol tentang isu-isu tertentu gitu ya. Nah, suatu saat ketika di suatu kelas di UM itu ketua prodinya itu yang karena dia pengalaman beberapa bulan di UIN Jogja, dia menjadi visiting profesor itu, dia terus terang, dan saya menyimaknya karena 3 kali dia menyampaikan, terus terang untuk riset di S3 itu Malaya itu masih kalah dengan UIN Jogja, terutama untuk yang pendekatan kualitatif. Artinya apa? Ini menjadi poin penting ya. Jadi sebenarnya kita itu sudah dalam beberapa hal sudah on the right track. Ya. Tinggal bagaimana kita untuk membangkitkan untuk bisa percaya diri saja. Tetapi memang tadi pengalaman tuh nggak bisa kalau kita peroleh hanya di dalam negeri. Ya. Tapi beberapa hal yang sifatnya objektif tadi itu tidak selalu harus di luar negeri. Dalam pun ada banyak pilihan yang misalnya tentang Islamic Studies ya, isu Islamic Studies dibandingkan Malaysia kita lebih bagus gitu. Tentu untuk tergantung pendekatan atau approach yang digunakan ya. Tentu kalau kita mau guna isu tentang human right itu di negara-negara Skandinavia seperti Swedia, kemudian Denmark dan sebagainya itu sangat kuat, sangat bagus ya. Sehingga isu human right itu sangat luar biasa, belajar di negara ini sangat tepat ya. Tapi kalau di isu tentang political sciences, kemudian untuk hukum mungkin Belanda bagus. Kemudian untuk yang jadi ini soal pilihan, tinggal kita punya mimpi apa itu aja. Nanti akan menentukan langkah berikutnya. Oke, tambahan saya itu. Oke, untuk Saudara Vika Nero, silakan open mic dan kameranya untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Saya mau bertanya untuk Bu Nina dan Pak Mukawim. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan saya sangat pasaran sekali ya. Jadi bagaimana cara menghadapi orang yang ngeremehin cita-cita atau tujuan kita gitu loh. Dan bahkan itu ternyata adalah orang terdekat atau ya circle kita sendiri, circle pertemanan kita sendiri. Oke. Terima kasih. Oke. Monggo Pak Mukawim dulu deh. Iya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, Mbak Vika ya. Jadi hidup itu seperti permainan jongkat jangkit. Ya. Jadi satu ditekan, satu pasti naik. Ya. Al-usr itu isim ma'rifat. Ya. Satu kesulitan. Kesulitan itu ya tadi misalnya olok-olokan, nyinyir itu adalah bagi kita mungkin menjadi penghambat atau stressor atau disruptor ya. Nah, itu akan di sisi yang lain itu ada yusro. Yusro itu adalah isim nakiroh. Jadi kemudahan, kemudian jalan keluar yang tidak hanya satu tapi banyak sekali. Syaratnya hanya satu. Di awal tadi saya sampaikan belief, ya. Yakinlah. Jadi orang yang positive thinking kepada Allah dan selalu mengadukan kepada Allah, maka akan diberikan jalan kemudahan. Layah tasib. Jadi banyak sekali kemudahan. Tapi kalau kita sudah negatif, ya nggak lagi muncul yusro, kemudahan. Ya. Dan yang kedua adalah belum disebut orang yang yakin kalau belum diuji. Ya. Orang yang yakin itu adalah orang yang punya mimpi. Sebenarnya Mbak Vika itu yakin nggak dengan mimpinya? Kalau nggak yakin, ada ololan itu akan cepat patah semangat. Tapi kalau yakin, maka dia akan mengadukan kepada Allah, saya akan buktikan bahwa saya tidak seperti yang dibayangkan. Saya akan buktikan bahwa saya bisa. Orang yang punya mimpi level nasional, maka ujian yang dikirim oleh Allah pasti levelnya nasional. Orang yang punya mimpi level menjadi level internasional, ujiannya pasti level internasional. Nggak mungkin mimpinya nasional ke ujiannya level lokal, nggak mungkin. Itu akan setara. Ya. Dan yakinlah bahwa Allah tidak akan memberikan masalah di luar batas kemampuannya. Itu. Jadi yang berikutnya adalah bersyukurlah bahwa Mbak Vika itu diperhatikan orang sekitar ya. Karena masih banyak orang kok menyediakan waktu, membuang waktu hanya untuk memperhatikan kita itu loh. Nah, berarti kita kan orang hebat kan? Ya, kita kan menjadi diperhatikan meskipun cara memperhatikannya begitu ya. Nah, dengan mungkin diejek atau apa nggak usah khawatir lah ya. Karena apa? Itulah ujian untuk menaikkan peringkat Mbak Vika ke lebih tinggi ya dengan cara
tentaranya Allah yang model gitu itu karena utusan dari Allah loh tadi. Orang yang nyinyir tadi ya, lihatlah positifnya saja ya. Jadikan itu sebagai vitamin ya. Orang yang minum vitamin akan lebih sehat ya. Oke, saya kira itu Mbak. Mungkin saya coba jawab dari perspektif saya dulu ya. Ya udah sih gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak, dia mungkin malah mengolok-olok ataupun tidak mendukung ya, istilahnya menghambat cita-cita dari kita, misalnya kita pengen jadi apa gitu. Tapi kita harus kembali lagi apakah realistis atau enggak gitu. Jadi effortnya harus sembodo gitu loh. Jadi kita ketika sudah menentukan mimpi pengen jadi apa, tapi kita juga harus sembodo. Tapi nanti kita tuh akan disibukkan untuk meraih mimpi kok. Jadi bahkan hampir mungkin tidak sempat untuk mendengar kanan kiri yang negatif. Kalau misalnya kita punya filter ya kayak saringan gitu, difilter aja Mbak, yang positif ditangkap, kok yang negatif dimentalin aja. Emang tuh susah sih, memang pasti baper tuh nggak apa-apa, itu normal. Stres di awal karena diajak orang itu normal gitu, nggak masalah. Yang penting adalah kita kembali, jangan sampai perkataan orang lain itu mempengaruhi atau menghambat kita untuk maju gitu. Tapi kadang kan ada orang yang benar juga, misalnya nih kita pengen jadi apa, terus dia ngasih masukan tapi dengan cara yang nggak enak, itu juga ada. Tapi mungkin kita lihat aja, oh mungkin masukannya ada benernya juga. Kalau misalnya memang masukannya benar-benar tidak berbobot, sudah lewati aja Mbak, skip aja. Jadi difilter saja sih, yang bagus-bagus ditangkap, yang nggak usah ditangkap. Jadiin apa ya, itu kan jadi threats ya, itu tantangan jadi opportunity gitu, jadi kesempatan untuk semakin membuktikan diri kepada orang yang bersangkutan. Sebenarnya sih nggak boleh ya, tapi jadi ya itu jadi kesempatan untuk Mbak Vika untuk tambah semangat gitu untuk meraih cita-citanya itu sih. Jadi santai aja Mbak. Gitu. Gitu Mas Oke, Firman. terima kasih Bu dan Bapak. Baik, Oke, maaf terima ya Oke, untuk teman-teman yang lain, maaf banget pertanyaan tidak bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu yang ada gitu. Untuk terakhir itu saya minta kepada Ibu Nina dan Bapak Mukoim untuk memberikan closing statement-nya gitu. Bersilakan ke Ibu Nina dulu. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, teman-teman, kalau kita punya cita-cita itu harus clear dulu di awal. Apa? Jadi ada 4 pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri kita sendiri. Apa, kapan, kemudian di mana, dan bagaimana. Jadi mau jadi apa, kemudian kapan meraihnya, bagaimana meraihnya, itu kita sudah harus setidaknya menyiapkan dari awal gitu. Apalagi teman-teman ini kan baru nih, ada yang mahasiswa baru, walaupun mahasiswa baru 2017 ya, saya anggap baru lah ya, biar semangatnya tetap muda gitu ya. Yang maba semester 7 juga ya sama aja lah ya, masih muda. Jadi teman-teman itu harus tetap fokus aja. Anggaplah teman-teman tuh kayak pelari maraton lah. Jadi punya target, tapi pace-nya jangan ngoyo di awal gitu. Yang penting teman-teman itu tetap berusahanya, effort-nya tetap stabil gitu dimanapun di semester awal sampai akhir. Terus kalau punya cita-cita, ya sudah dituliskan dari sekarang. Dituliskan dalam artian benar-benar ini goalsku untuk 5 tahun ke depan tuh saya mau ini. Oh apa saja itu juga harus dipersiapkan. Dan jangan lupa minta ridho orang tua ya teman-teman. Ridho orang tua itu benar-benar mempermudah jalan. Kalau saya boleh kasih sedikit nih, Mas Sudirman. Jadi kalau saya mau bilang dulu saya bisa lulus LPDP itu mungkin 5% adalah effort saya, 95% itu adalah doa dari ridho orang tua yang kemudian mengantarkan saya untuk bisa meraihnya gitu. Yang kemudian diijabah oleh Allah, kan kita nggak pernah tahu. Jadi doa-doa orang sekitar kita itu juga penting gitu. Dan jangan lupa kalau punya hajat ya berserah kepada Allah, sholat, seperti yang disampaikan Pak Mukoim, jangan lupa gitu. Karena kita kan muslim ya, jadi kita harus tetap berdoa juga sama Allah kalau kita punya hajat. Gitu sih dari saya, Mas Sudirman. Monggo Pak Mukoim. Oke, baik, terima kasih. Bermimpilah sebelum mimpi dilarang, ya. Jadi mimpi itu adalah tujuan hidup kita tuh mau kemana. Jadilah menjadi orang yang bermakna, karena
orang yang bermakna dalam konteks ini adalah memberikan kualitas yang positif di sekitar kita. Dan ini memang harus dibiasakan. Pendidikan itu sebagai proses transformasi kita. Semoga kita bisa menjadi trendsetter, bukan follower. Jadi yang disampaikan Mbak Din tadi, kita harus mulai membiasakan menjadi driver. Orang yang driver itu berarti dia harus bisa melakukan self-transforming dulu, self-disrupting dulu. Kita harus bisa mengubah diri dulu, menyadari diri secara positif, karena langkah kita mau kemana, arah hidup kita mau kemana, tetapkan secara lebih konkret, lebih pasti, tahapan-tahapannya, bidang-bidangnya apa, kemudian baru buatlah prioritas. Langkah itu akan tergantung pada tujuan. Dan ingatlah bahwa selama kita punya tujuan dan itu selalu kita komunikasikan dengan Allah, pasti akan dimudahkan. Jadi di sini ada rumusan semacam life is choice. Hidup itu adalah pilihan. Jadi kalau kita membuat pilihan yang positif, maka langkahnya juga akan positif dan akan mendapatkan hasil yang positif. Tetapi kalau kita memilih hal yang negatif, ya udah akan dicairkan juga energi yang negatif juga. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang selalu menebar positif dengan mimpi-mimpi positifnya, maka menjadi orang yang beruntung, orang yang bejo. Dan bejo itu adalah hasil dari akumulasi track yang kita sudah lakukan sebelumnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang fauzan adina, orang yang bejo itu karena selalu menebarkan energi positif dimanapun kita berada. Demikian, terima kasih. Saya doakan semoga semua mahasiswa bidik misi, penerima KIP khususnya, dan juga seluruh peserta webinar hari ini bisa menebarkan energi positif dan bisa menjadi agen perubahan positif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya serahkan acara ini kepada MC. Halo, Mbak Sisi. Ya, terima kasih banyak kepada moderator yang telah memandu presentation pada acara hari ini. Acara yang terakhir adalah penutup. Demikianlah acara demi acara yang telah kita laksanakan pada hari ini. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhowim dan Ibu Nina. Terima kasih Pak Bu. Sama-sama semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Bapak. Oke. Amin Swedia. teman-teman. Bang Dirman Subur. Jadi terima kasih Mas Dirman. Sama-sama Pak. Oh iya Pak, ini ada sesi dokumentasi Pak. Oh ya udah Semua oke. peserta ya harap dinyalakan kameranya ya. Oke ya. Untuk semua peserta harap dinyalakan kameranya dan jangan meninggalkan. Kepada yang bertugas silakan Mas Yahya. Untuk Bu Ninan dan Pak Mukowim mungkin boleh sesi foto terlebih dahulu, Pak. Ya, saya masih. Siap. Hitung ya teman-teman yang bertugas untuk
nge-screenshot acaranya. Baik, 1, 2, 3. Jangan lupa yang bawah-bawah untuk pesertanya mungkin. Sudah, Mas Yaya? Baik, makasih Bu Ninan, Pak Mukawim. Oke, sama-sama. Oke, saya live ya Mbak Fatwa ya. Sami-sami. Oke. Terima kasih Pak Fatwa. Terima kasih Pak Mukawim. Sama-sama. Oke, sami-sami Bapak. Assalamualaikum. Oke, saya izin live ya Mbak, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.